Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, haleluya. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-62 di tahun 2026. Betapa kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita mohonkan tuntunan dan kekuatan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah rahasia ketergantungan radikal. Puji Tuhan. Teks Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai 21. Kita akan melihat sebuah perjalanan panjang, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian bukan sekedar perpindahan geografis, melainkan sebuah sekolah iman. Di padang gurun, musuh terbesar mereka bukanlah bangsa lain, melainkan perut yang lapar dan hati yang tidak percaya. Di sinilah Tuhan memperkenalkan manna dan burung puyuh. Mari kita melihat beberapa hal besar yang patut kita pelajari, bagaimana Allah memelihara umat-Nya ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Puji Tuhan. Yang pertama, ada ujian di balik berkat. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan kepadamu hujan roti dari langit. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka diuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak memberikan gudang makanan untuk 1 tahun sekaligus, tetapi Ia memberikannya setiap hari. Apa artinya? Manna atau roti dari surga adalah ujian ketaatan. Tuhan ingin melihat apakah kita bisa tidur nyenyak malam ini tanpa tahu apakah besok makanan itu ada lagi. Hanya berdasarkan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa cemas karena kita ingin melihat stok berkat untuk masa depan. Namun Tuhan melatih kita untuk percaya pada pemberi berkat, bukan pada berkatnya itu sendiri. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adanya bahaya keserakahan dan ketidakpercayaan. Saudara baca dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Tuhan memerintahkan agar manna tidak disimpan sampai pagi. Namun beberapa orang Israel tetap melakukannya karena takut kekurangan. Hasilnya, manna itu berulat dan berbau busuk. Maknanya adalah keserakahan adalah tanda bahwa kita tidak percaya Tuhan sanggup memelihara kita untuk esok hari. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang kompetitif ini,
Kita sering menumpuk harta secara berlebihan karena rasa takut. Manna mengajarkan kita untuk hidup dalam kecukupan. Apa yang didapat dengan ketidakpercayaan hanya akan mendatangkan bau busuk dalam hidup iman kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, burung puyuh. Ini menjawab keluhan dengan kedaulatan Tuhan. Ayat yang ke-12 dan 13. Ketika bangsa itu bersungut-sungut menginginkan daging seperti di Mesir, Tuhan mendatangkan burung puyuh pada waktu senja. Artinya, Tuhan mendengar keluhan, bahkan yang paling duniawi sekalipun. Ia adalah Allah yang sanggup menyediakan apa yang secara logika mustahil ditemukan di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup membuka jalan di tengah kemustahilan. Namun ingatlah bahwa burung puyuh diberikan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan nafsu keserakahan yang tidak pernah puas. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru, Yesus menegaskan bahwa dialah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Manna di padang gurun hanya mengenyangkan perut untuk sementara. Tetapi Yesus memberikan kepuasan bagi jiwa untuk selamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan iman kita menuju tanah perjanjian, yaitu Yerusalem yang baru. Tetaplah percaya, ketika kita terus terfokus akan janji Tuhan menyediakan Yerusalem yang baru bagi kita, maka pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
Bapa, kami bersyukur pagi ini. Terima kasih buat lawatan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ketika mata iman kami tetap tertuju kepada Yerusalem yang baru, tanah perjanjian kekal yang Tuhan sediakan bagi kami, maka Tuhan memampukan perjalanan iman kami dengan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, pulihkan kasih dan pengharapan kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayan ini memberkati saudara. Senang sekali kami saudara membagikan, share kepada teman-teman saudara, kerabat yang saudara cinta dan dekat-dekat saudara, diberkati semua. Agar kita semua juga menikmati kekuatan baru setiap hari, memasuki hari lepas hari. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.